Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita akan sama-sama melihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat firman Tuhan. Yang sudah dapat kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya memberikan judul khotbah saya, hidup berkelimpahan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, hidup berkelimpahan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, di mana firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, coba saya ulang. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa bagian yang saya akan bagikan pada siang hari ini, saudaraku. Ya, bagaimana ketika dikatakan firman Tuhan, ya, ada, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana banyak orang terlihat hidup tetapi sebenarnya kosong. Ya, terlihat hidup tetapi kosong. Ya. Kenapa dikatakan kosong, saudaraku? Ya, senyum tetapi terluka. Ya. Senyum tetapi terluka, kaya tetapi gelisah, ramai tetapi kesepian. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka memberi hidup, ya, supaya mereka mempunyai hidup, bukan hidup biasa, tetapi hidup yang penuh kuasa, sukacita, kemenangan, dan urapan Roh Kudus. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah iblis datang untuk menghancurkan. Iblis datang untuk apa? Menghancurkan. Ya, apa yang dihancurkan oleh iblis? Sehingga di dalam pembacaan firman Tuhan bagian A, Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian A, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, saudara, pekerjaan iblis, pekerjaan kuasa kegelapan, dia hanya mau, saudaraku, untuk mencuri. Ya, apa yang dicuri, saudaraku? Iblis selalu bekerja untuk menghancurkan manusia. Ya. Dia menghancurkan manusia. Apa yang dicuri oleh
Damai sejahtera diambil oleh iblis, saudaraku. Ya. Sukacita diambil oleh iblis, ya, saudara. Bahkan dikatakan iman kita pun diambil oleh iblis, masa depan kita pun diambil oleh iblis, bahkan hubungan keluarga pun diambil oleh iblis. Ya, itulah yang dikatakan iblis mencuri hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita melangkah maju bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi dia mau menghancurkan kita. Ya. Tetapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini, dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Kita lihat sama-sama, ya. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya. Kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, ia berjalan sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, karena singa yang mengaum-aum itu, saudara, dia tidak ada gigi lagi, makanya dia hanya bisa telan orang. Ya. Dia jalan keliling, saudara, apa yang dia lihat dia langsung telan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang bagian ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ada penderitaan. Kenapa ya dikatakan bahwa pekerjaan iblis dia membuat supaya kita manusia yang percaya kepada Tuhan menjadi hancur, menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi lewat doa kita kepada Tuhan, maka ia mengembalikan, ya, mengembalikan tadi apa yang dicuri oleh iblis. Sukacita, damai sejahtera, iman kita, kebahagiaan kita dicuri oleh iblis. Ya. Iblis bekerja dikatakan melalui apa? Melalui dosa, melalui kepahitan, melalui kompromi, ketakutan dan keputusasaan. Itulah pekerjaan iblis. Dia membuat supaya kita menjadi tidak semangat ikut Tuhan, ya, tidak setia ikut Tuhan. Kita memiliki kepahitan, kita memiliki, saudaraku, ketakutan, kita memiliki keputusasaan. Ya. Kenapa? Karena iblis tidak mau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Iblis mau kita hancur. Iblis mau kita meninggalkan Tuhan. Iblis mau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi yang dia mau, yang, saudaraku, yang dia inginkan, iblis inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita jauh dari Tuhan. Tetapi siang hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa, ya, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Amin. Amin. Kita harus sadar dan berjaga-jaga, saudaraku. Ya. Kalau iblis yang bekerja, saudara, ya, tidak akan bisa lagi kita mau dekat dengan Tuhan. Betul tidak? Saat emosi kita naik, saudara, saat kita punya emosi memuncak, saudara, saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat kita diperhadapkan dengan jalan buntu, saat kita diperhadapkan dengan saudaraku, sesuatu yang bagi kita mana mungkin, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi penolong buat kita. Karena iblis dia hanya mau untuk menjatuhkan kita, dia hanya mau untuk membuat kita menjadi jauh dari Tuhan.
Dia tidak mau kita dekat dengan Tuhan, tetapi dia mau supaya kita jauh dari Tuhan. Ya, seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8 bagian B. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8 bagian B. Ya, apa dikatakan? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, saudara. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau supaya hidup kita, supaya iblis tidak mencuri kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, supaya iblis tidak mencuri kepahitan, ya, menyimpan kepahitan, ya, saudaraku, supaya iblis tidak menaruh, saudaraku, ya, rasa tidak mau mengampuni, saudara. Ya. Iblis mau supaya kita jauh dari Tuhan, tetapi siang hari ini kita mau supaya hidup kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Bagian yang kedua, Yesus datang membawa hidup yang baru. Ya, Yesus datang membawa apa? Hidup yang baru. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang membawa keselamatan, pemulihan, mujizat dan kehidupan yang baru. Amin. Yesus datang membawa apa? Keselamatan. Siapa yang mau diselamatkan oleh Tuhan? Ya. Kita semua mau diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Siapa yang mau mengalami pemulihan? Ya. Kita semua mau dipulihkan. Siapa yang mau mengalami mujizat? Ya. Kita semua mau mengalami mujizat. Apakah mujizat itu belum pernah terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Mujizat itu sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Bukan baru hari ini, bukan baru kali ini, tetapi sudah sering kali kita mengalami mujizat itu. Ya. Sering kali kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sudah mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Ini yang luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17, kita lihat sama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15, pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17 dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam Yesus yang hancur dipulihkan, ya. Di dalam Yesus yang lemah dikuatkan. Di dalam Yesus yang sakit disembuhkan. Di dalam Yesus yang terikat dilepaskan. Amin. Amin. Oh, haleluya. Kalau di dalam iblis saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang tadi kita merasakan sukacita, tiba-tiba langsung hilang sukacita. Ya. Yang tadi kita merasakan damai sejahtera, saudara, tiba-tiba langsung hilang itu damai sejahtera. Ya. Yang tadi saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin waktu kita mau datang ke gereja, saudara, mungkin kita sudah merasa, ya, hati ini, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada, semua tidak ada. Ya, saudara. Tapi ketika kita datang ke gereja, saudara, yang tadi kita lemah, kita dikuatkan. Amin.
Yang tadi kita sakit, kita disembuhkan. Haleluya. Dahsyat. Ya. Yang tadi dikatakan, saudaraku, kita yang terikat, kita dilepaskan. Kenapa kita tidak bisa terlepas, saudara? Karena kita tidak mau melepaskan diri kita ketika kita terikat. Ya. Siapa yang membelenggu kita? Iblis membelenggu kita. Iblis yang sedang membelenggu hati kita, sehingga kita tidak bisa terlepas. Kenapa? Karena ikatan itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Kenapa? Karena iblislah yang mengikat kita. Coba kita serahkan sama Tuhan, maka kita bisa terlepas. Tuhan saja bilang, firman Tuhan saja bilang, saudaraku, marilah hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Saudara, kalau kita datang sama Yesus, Tuhan akan memberikan satu kelegaan dalam kehidupan. Tuhan akan memberikan satu damai sejahtera di dalam kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan, Roh Kudus memberi kehidupan di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus memberikan hidup di dalam hidup kita. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11, kita lihat sama-sama. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11, Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11, dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Sehingga kita tidak merasakan kosong. Ya. Kita tidak merasakan hampa, saudara. Ya. Tetapi kita merasakan bahwa hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Roh Kudus membawa kuasa kebangkitan dalam setiap hidup orang percaya. Ya, saudara. Kita gereja Pantekosta percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja. Kita percaya bahwa mukjizat masih ada. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih nyata sampai hari ini. Amin. Makanya kalau di gereja Pantekosta kadang-kadang orang, saudaraku, lihat kalau ada yang menangis, orang heran. Mereka lihat kalau ada yang melompat, mereka heran. Ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Pantekosta itu selalu heranlah. Pantekosta heranlah. Ya. Amin. Saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Ya. Kenapa kita harus firman Tuhan katakan harus diisi dan terus diisi. Sama seperti hidup kita ini sama seperti handphone. Saudara punya handphone? Ya, coba angkat yang punya handphone. Coba angkat yang punya handphone. Punya handphone. Ya. Coba kalau saudara pakai ini handphone sepanjang hari, saudara, di tempat yang tidak ada listrik. Tiba-tiba handphone saudara mati. Apa yang terjadi? Nah, dia pasti akan larinya ke otak. Jadi otak kecil langsung terganggu. Ya, kenapa? Karena ketika kita main lagi tiba-tiba mati. Ya, pokoknya semua pikiran kita ini sudah bisa berubah. Hidup kita ini juga
dicharger, dicas. Ya. Hidup kita ini perlu dicas dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Kalau hidup kita tidak dicas dengan firman Tuhan, maka makin lama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini akan mati. Kelihatan hidup tetapi mati. Sama dengan handphone, kita hanya bisa bawa sana sini. Kalau dia mati, betul tidak? Ya kok? Betul tidak? Coba kalau dia hidup, ya. Sama seperti pemimpin pujian. Ya. Kalau pemimpin pujian tidak semangat, saudara, maka auranya langsung seperti orang yang lemah. Saudara. Tapi kalau pemimpin pujian yang lain, ketika dia mengangkat lagu atau pujian, haleluya, luar biasa. Tidak apa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang sama Tuhan. Tuhan mau supaya pencuri, saudaraku, dia tidak mengambil saudaraku bagian yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sukacita, damai sejahtera, saudaraku, ya, segalanya yang ada di dalam kehidupan kita yang milik Tuhan, saudara, kita tidak bisa diambil oleh iblis. Tetapi itu tetap ada, sehingga tidak akan hilang. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita tidak butuhkan Tuhan, atau kita hanya menganggap hal kita datang beribadah biasa-biasa saja, saudara, berarti iman kita sedang mati. Iman kita sedang dicuri oleh iblis, ya. Sedang diambil oleh iblis. Tetapi yang Tuhan mau, kita terus diisi, dicharger, dicas, dan dicas. Ya. Bagian yang ketiga, saudara. Yohanes 10 ayat 10 bagian C dikatakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya uang, saudaraku. Kelimpahan berarti kelimpahan damai di tengah badai, sukacita di tengah masalah, kekuatan di saat lemah, kemenangan atas dosa, hidup penuh urapan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Sehingga kita hidup berkelimpahan, bukan berkelimpahan terus bercerita tentang uang terus. Berkelimpahan kita dikatakan punya segalanya, tidak. Biar kita punya segalanya kalau hati kita tidak damai sejahtera. Atau kita punya segalanya, saudaraku, tetapi kita sakit-sakitan, kita tinggal di rumah sakit, ya, kita makan diukur, dihitung, saudara. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, saudara. Ya. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan diberikan kelimpahan. Dikatakan di saat, saudaraku, ya, kita kelimpahan damai, di tengah badai pun kita akan tetap ada damai. Amin. Ya. Di saudaraku, saat, ya, kelimpahan dengan sukacita, di tengah masalah pun kita tetap ada sukacita. Amin. Ya. Saat saudara, ya, kelimpahan dalam kekuatan, di saat lemah pun kita akan menjadi kuat. Saat saudara yang dikasihi Tuhan, kita kelimpahan kemenangan, saudaraku, atas dosa, maka kemenangan pun akan semakin kuat dalam hidup kita. Ya, sehingga dosa itu akan dimatikan. Ya, tetapi kemenangan di dalam Yesus itu akan ada di dalam kita. Untuk kita bisa menjauh dari apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan dalam Efesus pasal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama. Dalam Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20, ya. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20, ya. 1
Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Amin. Amin. Ya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkan keluarga. Ya. Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat dan memakai hidup kita secara luar biasa. Ya, saudara, siapa yang sanggup? Tuhan yang sanggup. Amin. Tuhan yang sanggup. Wah, luar biasa. Sehingga firman Tuhan katakan, ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, tetapi kita akan memiliki satu keberanian di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki satu iman yang teguh. Kita akan menjadi saksi Kristus di dalam kita menjalani hidup bersama. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, ya, saudara. Waktu murid-murid Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, di atas loteng kamar Yerusalem, orang-orang yang melihat, saudaraku, mereka tercengang-cengang, mereka heran. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus itu dahsyat. Dia datang seperti api, masuk seperti air, menyejukkan kehidupan kita. Amin. Saudara, kita akan masuk di hari Pentakosta, saudara. Saya rindu kita sama-sama untuk berdoa. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Sehingga iman kita, kepercayaan kita tidak akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Ada 2 pekerjaan yang saya sampaikan di dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, pekerjaan yang pertama apa? Pekerjaan iblis yang menghancurkan. Ya, yang kedua apa? Pekerjaan Yesus yang memulihkan. Karena ada 2 pilihan, betul tidak? Betul tidak? Ya, saudara. Jadi Tuhan mau kita hidup penuh Roh Kudus, penuh kuasa, penuh kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Firman Tuhan datang kepada kita siang hari ini, meneguhkan kita, menguatkan kita. Ya, kita mau, saudaraku, datang sama Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi kelimpahan di dalam hidup kita. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan segalanya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya cukup kita untuk berdiri bersama-sama dan saya serahkan kepada Ibu Rohani. Kita akan nyanyikan satu puji.